Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Wakapolres serta rekan-rekan PJU Polres, kemudian rekan-rekan insan pers, rekan-rekan jurnalis, serta salam hormat buat seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Kesempatan siang hari ini pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, kita melaksanakan kegiatan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kita. Adapun tindak pidana yang terjadi terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang dijuntukan dengan pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, dan pencurian dan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana, dan pasal 365 KUH pidana junto pasal 55 KUHP. Satu dari tiga pelaku pembunuhan berencana terhadap Jamal Abdul Nasser, 65 tahun, di Bangka Barat, Babar. Lydia, 32 tahun, ditangkap polisi. Korban tewas dililit kabel di leher dan kepalanya ditusuk pisau. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Selasa, 18 Juni 2024, di kontrakan Lydia, Kampung Kebunanas, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok. Lydia tinggal dengan suaminya Tri Martin, 29 tahun. Kini Martin dan rekannya Sandra, 26 tahun, masuk daftar pencarian orang, DPO, polisi. Korban datang karena diundang oleh tersangka, Lydia, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di kontrakan ada tersangka Trimarin dan Sandra, ujar Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha kepada Sabtu, 18 Oktober 2025. Kala itu, Jamal mengendarai mobil Toyota Calya. Tiba di kontrakan, korban lalu menumpang salat maghrib. Pada saat di dalam kamar itulah korban dihabisi oleh Martin dan Sandra. Pada saat korban masuk ke kamar untuk salat maghrib, tersangka Lydia keluar kontrakan dan menutup pintu untuk memantau situasi sekitar. Lalu selang 30 menit, tersangka dipanggil oleh Martin masuk ke dalam kontrakan, terangnya. Korban saat itu sudah meninggal dalam kondisi terlentang dengan tangan terikat dan terlilit kabel charger di leher serta berlumuran darah. Tersangka, Lydia, juga melihat pisau dapur di samping korban, timpalnya. Lydia mengaku jika korban tewas dibunuh dengan cara lehernya dililit menggunakan kabel charger dan kepalanya ditusuk menggunakan pisau dapur. Lanjut Kapolres, melihat korban tewas keduanya langsung membersihkan darah. Mayat korban lalu dibungkus menggunakan kasur. Jasadnya dimasukkan ke mobil milik korban yang kemudian dibawa menyeberang ke Palembang. Mayatnya kemudian dibuang pinggir jalan dekat perkebunan pohon pisang, ujarnya. Usai membuang mayat, para tersangka berniat menjual mobil korban. Diketahui, motif pembunuhan ini adalah ingin menguasai harga korban yakni mobil. Mereka kemudian pergi ke Musirawas Utara, dan tersangka Martin berencana menjual mobil seharga 20 juta. Karena tak berhasil dijual, mobil ini kemudian disembunyikan di perkebunan sawit di Musirawas Utara, katanya. Keluarga korban lalu melapor ke pihak kepolisian karena korban tak pulang ke rumah dan mobilnya terlacak menyeberang lewat Tanjung Kalian Mentok, Babar. Polisi melakukan penyelidikan. Pada waktu yang sama, warga Sumber Marga Talang, Jalin Sumbanyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, dihebohkan dengan penemuan mayat pada Jumat, 21 Juni 2024. Setelah dicek, ternyata mayat itu adalah Jamal Abdul Nasser warga Mentok yang dilaporkan hilang. Tak sampai di situ polisi juga menemukan mobil korban yang belum sempat terjual. Sayangnya, kasus ini kemudian terhenti dan belum terungkap. Selang 1 tahun lebih, polisi berhasil meringkus Lydia, satu dari 3 tersangka pembunuhan korban. Pelakunya ada 3 orang di kasus pembunuhan tersebut. Satu pelaku bernama Lydia berhasil kita tangkap di Palembang. Sedangkan 2 tersangka lainnya masih kita buru atas nama Tri Martin dan Sandra dan sudah ditetapkan DPO,
tambahnya. Di belakang kita ada tersangka, salah satu dari 3 orang tersangka yang kita lakukan pencarian selama ini. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 di salah satu rumah kontrakan tersangka, tepatnya di Kampung Kebun Nanas, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Jadi berkaitan dengan modus operandinya, di belakang kita ini adalah satu tersangka perempuan ya. Modus operandi tersangka bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar kontrakan, kemudian ada 2 tersangka lain, inisial TM, yang bertugas mengikat leher korban dengan menggunakan kabel charger warna putih, merek robot. Kemudian 1 kabel USB warna putih, merek robot, ada di depan kita, sambil kita kasih tunjuk ya. Silakan diambil Pak Oke. Ini juga. Ini disut. Kemudian 1 buah kasur warna biru, sudah di depan ya. Kasur itu yang digunakan oleh para tersangka untuk membungkus jenazah dari korban. Kemudian 1 puntung rokok merek Gudang Garam yang ditemukan di saku milik korban. Kemudian ada 1 buah gayung warna kuning, 1 buah ember warna hitam, dan 1 buah flash disk yang berisikan video berdurasi 2,5 menit di dalam ATM yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Kalian. Ini salah satu bukti petunjuk yang menguatkan upaya pencarian kita saat itu terhadap para tersangkanya. Baik, sampai di sini untuk rekan-rekan.